Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ayo lebih semangat ya. Shalom. Nah gitu ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus ajaib saudara ya. Nah ini tidak lama saya mau dapat lagi cucu kedua ya. Puji Tuhan ya. Saudara, Tuhan kita ajaib. Makanya nanti yang tidak bisa Yesus jadikan bisa. Oh ini jelas gak mungkin. Ya kan kata saudara. Katanya Yesus mungkin. Saya punya jemaat namanya Nia. Ya, Nia anaknya Jessica umur 12 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat YouTube saya khotbah di gereja saya, Jessica ini bikin bandul kunci setiap hari. Hasilnya disumbangkan untuk pembangunan gedung gereja kami. Ya, puji Tuhan, gedung gereja kami sudah selesai lantai 10. Ya 90 meter kali 60 saudara. Jadi 5.400 meter. Ya karena kata pemborongnya bisa ditambah satu lantai lagi. Jadi sekarang persiapan ngecor lantai 11. Nah ini Jessica selalu buat bandul kunci. Saya ngumumkan, saudara ini bikinannya Jessica bandul kunci. Hasilnya semua disumbangkan untuk pembangunan. Kalau saudara mau beli harganya 5.000. Saya sambil ngomong sambil mikir. Ya apa cara 5.000 bisa bangun gedung gereja ya. Tapi saudara kita punya Tuhan Yesus yang ajaib ya. Gedung gerejanya selesai, ini Nia ini ketemulah temennya yang lama tidak ketemu. Nia, soalnya gak ketemu kamu di mana? Iya aku kos. Tak beli no rumah ya. Ini terjadi 3 atau 4 bulan lalu sudah. Dibelikan rumah atas namanya dia. Saya pas tidak bisa, jadi anak saya Pastor Yoel yang meresmikan. Pulang ya anak saya, waduh Pak ajaib Pak. Sakno lupa Cenia ini Pak. Sekarang bisa punya rumah. Makanya saya bilang nanti sih gak bisa. Yesus jadikan bisa. Itu Yesus kita ya. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya mau saksi sebentar saudara ya. Saya sudah 55 kali ke Israel. Nanti Februari kalau jadi lagi berangkat ini yang ke-56. Pas yang ke-55 kemarin itu rudal di atas kepala saya. Tiap hari saudara ya, waduh. Saya gini, ini nedak tangan Tuhan tidak bisa ya. Saudara kalau November, Oktober tahun lalu itu pemimpin di Iran masih lengkap. Sehari Israel dikirim 2.000 rudal. Tapi pas saya di sana, beberapa pemimpinnya sudah meninggal, sehari cuma dikirim 500 rudal. Saudara tahu 500 rudal, saya per 10 menit masuk bunker. Saya gini, waduh ini 500, semalam saya tidak tidur. Saya bilang sama anak saya Pastor Yoel, "Koh, wis papa gak ke bunker koh, wis supaya mati gak apa-apa wis." Ya. Jadi saudara ceritanya 26 Februari rombongan kami masuk ke Yerusalem. Itu hari Jumat, hari Sabtu kami menyelesaikan untuk berkunjung di Yerusalem. Nah hari Minggu kami tinggal jalan salib, kemudian ke kubur Yesus versi saudara kita Katolik, terus nyebrang kita yang versi Kristen, sekalian ibadah hari Minggu. Nah pagi itu terlalu pagi kami datang sebelum 8:30, terus saya bilang ini puasaan, ayo kita lihat dulu Masjidil Aqsa. Oh iya Pak, akhirnya rombongan saya lihat. Setelah itu lihat lagi Dome of the Rock, yaitu yang tutupnya emas. Saya terangkan ke beberapa bahwa inilah gonjang ganjingnya dunia. Karena di dalam ya yang namanya Dome of the Rock itu ada batu hitam yang sekarang diperebutkan 3 agama besar. Satu orang Yahudi yang mengaku bapaknya Abraham. Jadi waktu Abraham itu mempersembahkan Ishak, kepalanya dikasih bantal batu hitam ini. Katanya orang Yahudi ini milik kami. Tapi orang Kristen yang mengaku Yakub, ya yang disebut Israel sebagai bapaknya. Waktu Yakub mimpi, lihat malaikat naik turun surga, Yakub itu tidur di batu yang sama hitam ini. Saudara kita juga, ya nabinya dari negaranya datang ke Yerusalem, kemudian nginjak batu ini, kemudian naik ke surga. Kita sebut Isra Mi'raj. Jadi sekarang 3 agama besar ini lagi memperebutkan batu hitam ini.
Baru saya nerangno bunyi sirine ya. Weng gitu. Kaget saya. Itu orang-orang Yahudi lari semua tiba-tiba hilang. Saya baru tahu di mana-mana ada bunker saudara ya. Terus saya buka WA, ya sekarang medsos canggih sudah. Di detik yang sama, loh Iran diserang Israel. Waduh, saya bilang sama rombongan, ayo cepet wis. Nanti ini rudalnya bisa 2 jam nyampe Yerusalem. Sampai di kubur Yesus, saya bilang, ayo cepet foto-foto, saya mau rekaman. Saya baru rekaman ya. Shalom dulur-dulurku, bunyi sirine ya. Weng, rudalnya wis teko saudara. Waduh, sakjane saya mau bawa rudalnya 1 buat Pak Fauzi, tapi gak oleh ya. Nah, itu ya. Terus ada pengumuman, masuk bunker. Saya bingung, mana bunkernya? Ternyata banyak sudah. Nah bunker yang kami masuki kecil ya, cuma muat 100. Begitu masuk ada orang Spanyol macam-macam ya. Tiba-tiba bunyi itu ledakan pertama ya. Begitu ya, goyang bunkernya. Tiba-tiba ada ibu-ibu nangis, sebelah nangis bisa nangis. Nangis kape gitu. Saya ngomong peserta saya, kamu bisa terjemahkan bahasa Inggris? Bisa Pak. Aku gak iso soalnya Madura iso. Ayo sini. Saya langsung berdiri, saya bilang, gak boleh nangis. Ayo, gak boleh, nanti nular. Gak boleh takut, padahal saya takut. Ya itu ya. Tapi tidak pendeta takut nih, takut semua. Ayo kita doa, ada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita jangan takut. Saya doa, nyanyi, terus saya ini pengen lihat, ya apa sih rudal lagi sih. Ya saya mau kencing, gak boleh, 3 kali gak boleh. Akhirnya paksa saya keluar. Saudara rudal itu nek datang ya 14. Saudara tahu dulu ya, saya kalau ke Israel di Haifa, saya lihat itu penangkalnya namanya skat. Tulisannya scut. Itu pakai truk. Ya dulu cuma mortir. Ya, sing dikirim. Ini sekarang rudal. Dulu ditangkep gini kayak orang medep, pohon mangga. Sekarang namanya Iron Drone. Jadi rudal datang ditembak, diar gitu ya. Saya gini, loh, kok bisa ya? Terus saya bilang sama peserta saya, ojo wedi. Wis delok rudale, ayo metu. Jadi rombongan saya ini, nekat saudara, kabeh masuk bunker, rombongan saya tok sing nunggu rudal datang. Soalnya nek malam itu koyok kembang api. Nek siang koyok pesan. Nah ini saya tayangkan berapa detik aja rudalnya ya, biar saudara tahu. Nah ini ya, ini yang malam ini. Ini saya rekaman di kamar. Ini kalau datang ya nanti lihat di sini. Ini kalau saudara. Nah ini rudalnya datang ini dari Iran. Lah nanti dari bawah ditembak ya. Nah ini nanti ditembak. Diar terus pecah. Nah terus pecah jadi kembang api. Kalau siang, nah ini satunya siang, itu seperti pesawat datang. Awan ya. Nah ini. Nah ini rombongan saya yang teriak-teriak itu. Nah itu, nekat. Nah ini ya kalau datang gini saudara. Sebentar ya. Nah ini. Nah ini saudara ya. Nah ini. Loh tambah seneng. Garo nek mamai nangis di Indonesia ya. Iya. Nah ini rudalnya ini. Nah ini. Iya. Ya ini ya. Ya cukup. Engkau gak khotbah urusan rudal ya. Jadi di sana ada 2 sirine. Waktu Iran ngirim itu satelitnya Israel sudah ngasih kode bahwa rudalnya datang. Itu satu negara bunyi sirine. Weng. Itu sirine pertama. Nanti kalau rudal ini datang jatuh di kota mana? Kota itu mengeluarkan sirine bunyi lain lagi. Jadi saya di Yerusalem, sirinenya Yerusalem. Di Tel Aviv, di Nazaret sama. Jadi kalau bunyi sirine pendek, weng, kita cukup di bunker yang kecil. Itu muat nahan 2 ton. Tapi kalau panjang, wah, harus turun. Itu bunkernya 5 ton. Saudara. Jadi kalau bom ini 5 ton, gak goyang. Jadi saudara per 10 menit, kuping ini krungu sirine terus. Sampai akhirnya saya pulang, karena sudah lama di sana saya potong rambut. Itu loh ambulan lewat, saya kaget. Ono rudal deh gede ya. Ternyata ambulan ya. Nah itu saudara. Saudara, saya mau nyampaikan sama saudara ya. Karena saya saksi hidup. Mungkin seumur hidup saya tidak ngalami lagi. Tapi ini harus saya sampaikan.
Saudara, untuk kita, sekarang untuk kita ya, orang Yahudi ini belum bertobat. Karena tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Mereka masih pegang hidup dalam hukum Taurat sama kitab Mazmur, Jabur. Tapi di situ Allah berjanji di Mazmur, ini biji mata Tuhan. 2, aku akan menyertai. Jadi saudara, di situ saya lihat, saya nembak 3 meter loh iso miring. Ini rudal kecepatannya seperti pesawat. Itu 500. Dier. Saya gini, ini kalau tidak tangan Tuhan tidak bisa. Jadi kalau saya dulu dengar, sekarang saya lihat. Nah, saya mau sampaikan sama saudara, Allah berjanji, tidak bisa batal. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia. Setia itu pasti menepati janji. Jadi saudara, hari ini saya mau pastikan kepada saudara dan saya, termasuk diri saya, setiap baca firman, setiap dengar firman, saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini pasti benar. Jadi iya dan amin. Jadi saudara nanti jangan baca, dengar firman gini ya, iki tenanan ta, mosok sih, tidak. Ini pasti Allah akan genapi. Makanya saya ingin memulai dari 1 ayat dulu. Karena ini paling dasar. Saudara nanti semua pulang, saya cuma berharap tidak ada yang tidak bisa baca Alkitab. Semua harus bisa baca Alkitab. Siapa di sini yang tidak punya Alkitab, angkat tangan, tidak apa-apa. Saya tidak beli no saudara kok. Saya mau nyeneni, mau marahi ya. Alkitab bisa gak punya, tuku bakso iso ya. Nah ini ya. Kita baca dulu ya. Yosua 21 ayat 45. Ini harus dihafalkan dulu. Ini harus ayat hafalan ya. Yosua 21 ayat 45. Saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti dari ayat ini pegang bahwa ayat ini akan terjadi. Ya, saya baca ya. Saya aja dulu, nanti baru Bapak Ibu Saudara. Ini ya, dari segala apa aja yang baik semua yang dijanjikan Tuhan. Siapa Tuhan kita sekarang? Yesus. Kepada, saya langsung ganti ya. Nanti tolong ganti langsung kaum Israel ini namanya masing-masing. Saya Samuel Sianto kepanjangan, saya pakai Miming. Kepada Miming, tolong nanti dipegang dadanya ya, yang punya dada. Nah ini ya. Lihat kalimat berikutnya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Amin. Bukan saya yang ngomong. Kalau ada nanti pendeta bilang, mana bisa Pak Sam, doa kita semua dijawab, tidak bisa. Jangan percaya. Saudara nanti terpengaruh, saudara bisa tidak percaya firman. Itu cuma omongannya pendeta. Percayai omongan firman Tuhan pasti benar. Saya bilang, Bapak yang ngomong, saya tidak percaya. Saya mau percaya firman Tuhan. Kenapa? Alkitab yang nulis. Dari segala yang baik, apa saja yang hari ini dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya pasti akan terpenuhi. Amin. Ya, sekarang kita ganti ya, nama kaum Israel, nama saudara masing-masing. Ayo pakai namanya masing-masing ya. Awas deh pakai Miming. Loh tak ingat no, kecuali sama ya. Ayo kita mulai ya. 2, 3. Dari. Amin. Hafal? Ayo hafal no. Sing hafal saya ajak ke Israel. Wih asik ya. Nggak saya bayari, cuma saya ajak. Oh. Iya. Ayo ikutkan gitu ya. Ayo kita mulai lagi sekali lagi ya. Mancep no di pikiran kita. Oh ternyata semua nanti yang baik itu yang dijanjikan Tuhan Yesus semua akan terpenuhi. Luar biasa ya. Ayo kita mulai ya. 2, 3. Dari. Amin. Iya, semuanya pasti terpenuhi. Jadi nanti firman Tuhan harus dilakukan. Hidup ini memang penuh perjuangan. Anak saya cuma 3 ya, saya didik semuanya.
hidup penuh perjuangan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini berjuang melakukan firman, nanti pasti semua janji Tuhan akan terpenuhi. Jadi memang hidup harus berjuang. Ya, di salah satu sekolah SD, karena besok mau libur kelas 6, gurunya perempuan bilang gini, anak-anak besok kamu sudah libur dan akan masuk SMP kelas 1. Izinkan Bu Guru bertanya, cita-citamu apa? Nanti Bu Guru akan doakan supaya sukses. Tono, cita-citanya apa? Jadi polisi, Bu. Oh bagus. Adi, saya mau jadi dokter, Bu. Bagus. Johnny besar jadi apa? Saya mau jadi tentara, Bu. Hebat. Ya Tino, mau besar jadi apa? Pemborong rumah, Bu. Bagus. Sekarang perempuan. Siti, kalau besar jadi apa? Cita-cita saya banyak, enggak apa-apa, Bu. Oh enggak apa-apa. Saya pengen punya rumah mewah 10, Bu. Punya rumah sakit 200. Punya kapal pesiar 300. Punya bus 500. Punya toko supermarket 200. Oh hebat kamu Siti. Selama ibu jadi Bu Guru. Tidak pernah ada cita-cita seperti kamu. Oh ibu doakan luar biasa. Terus ditanya muridnya. Terakhir, Udin, kalau besar kamu mau jadi apa? Cuma satu saya, Bu, enggak banyak-banyak. Apa cita-citanya? Kawin sama Siti, Bu. Oh, gunting lambene ya. Iki males gak mau berjuang iki, ya. Nah, ini ya. Jadi, hidup harus berjuang. Nah, Saudara, hari ini saya akan memulai. Saudara, di dunia ini sejak kejadian sampai kiamat. Saya ulang ya, sejak kejadian sampai kiamat. Krisis dan resesi tidak pernah berakhir. Zamannya Yusuf seluruh dunia pernah kelaparan. Bencana begitu banyak sampai nanti kiamat. Saya ajari jemaat saya di Malang. Sekarang saya ajari saudara di sini bahwa ini ya, krisis dan resesi itu ada sampai kiamat, tapi kita cukup hanya tahu dan melihat. Saya ulang ya, krisis dan resesi itu kita cukup tahu dan hanya melihat. Bahwa itu ada di sekitar kita, tapi tidak kena sama kita. Amin. Iya ini saya tulis tangan, lihat baca. Di atas resesi, anak Tuhan apa? Iya, tak tambah P, pasti. Jadi kita hari ini tahu, oh ada resesi. Ya puji Tuhan, cuma tahu. Tapi jangan kena sama kita. Kalau sekarang saudara kena resesi, nanti firman Tuhan akan rubah. Kita resepsi. Artinya kita akan ditolong, diberkati Tuhan. Amin. Iya. Saya lagi bangun di masa yang sangat sulit sudah. Puji Tuhan sudah selesai lantai 10. Sekarang nambah. 2 minggu lalu kaget saya. Tiba-tiba bendahara kasih tahu saya. Pak, ini ada yang transfer 2,4 miliar. Cuma tulisannya setor. Ya tidak tahu. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, tuh. Banyak loh, 2,4 miliar. Loh, gak percaya, beli no dawet. Renang sak jalan Gajah Mada. Iya, saya gini. Aduh iya ya, di masa seperti ini ekonomi belum baik. Tapi Tuhan buat kita resepsi. Nah ya apa caranya? Saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Nah tadi janji Tuhan. Sekarang saya akan memulai dulu. Bahwa dari kitab Kejadian sampai surat Wahyu, saudara dan saya nanti harus baca Alkitab karena cuma berisi 1189 pasal. Berapa? Iya, kalau saudara nanti ngomong pasti ingat. Kenapa saya pakai tulisan ini? Karena saya tidak bisa bikin PowerPoint. Malu saya. Karena saya guru sekolah minggu, saya tulis tangan saja. Tapi biasanya nulis tangan gini, biasanya lebih ingat. Oh, sing tulisannya elek iku toh. Gitu ya. Berapa pasalnya? Saya tambahi 11.
saya bulatkan ke atas. Jadi berapa? 1.200. Kalau saudara hari ini baca Kejadian pasal 1, mulai. Besok pasal 2, besok lusa pasal 3, nanti 1.200 hari baru selesai. Dibagi 365 hari, 3 tahun 4 bulan selesai. Jadi tiap 3 tahun 4 bulan kalau satu pasal pasti selesai. Loh Pak, banyak yang enggak ngerti, enggak apa-apa. Baca aja, yang ngerti aja saudara stabilo, saudara hafalkan. Nanti kalau itu terjadi namanya rema, kalau belum namanya logos, hanya huruf saja. Tapi saudara harus baca. Alkitab saudara tebal di rumah, jangan dipegang aja terus ngomong gini. Cek kandele. Besok ya, kapan selesainya kandel. Sampai kiamat tetap aja kandel. Gak bisa. Harus dibaca. Saya sehari cuma 5 pasal. Jadi kalau 5 pasal, 1.200 bagi 5, 240 hari. Bagi 30 hari, tiap 8 bulan, saya pastikan. Kejadian Wahyu saya pasti selesai. Baca lagi Kejadian Wahyu, terus. Saya sudah tidak tahu berapa kali. Pokoknya saya 5 pasal. Tapi kadang sehari bisa 20. Ya kadang sehari 3, tapi dibuat rata-rata 5 pasal. Kalau saudara mau 10 pasal, pagi bangun masih seger 3 pasal, habis doa. Siang istirahat mau makan 2 pasal. Habis mandi sore 3 pasal, karena seger badannya. Mau tidur 2 pasal, 10. Cukup 120 hari. 4 bulan selesai. Loh, enggak sulit, makanya saya kasih catatan ini. Nek saudara mau nekat, itu bagus. Sehari 120 pasal. Cukup 10 hari. Cuma saya pesan saudara harus izin cuti kerja. Saudara jarang mandi, jarang makan, moco terus motone belen. Ya itu. Ya cuma 10 hari. Jadi tidak sulit. Jadi cuma 1.189 pasal. Saya berharap nanti saudara pulang, bacalah firman Tuhan. Dari 1.189 pasal, berapa Pak ayatnya? Ini saya tulis. Ayatnya ada 32.193 ayat. Ini kurang lebih, karena sekarang ada ayat-ayat yang digandeng. Saudara tahu dari 32.193 ayat, itu kira-kira 20.000. Kira-kira loh ya, itu kita tidak mengerti. Silsilah Adam dan Hawa punya anak Kain. Terus silsilah ada yang diulang-ulang. Tidak apa-apa. Tapi kira-kira 10 ribuan itu janji Tuhan. Coba. Saudara nanti saya kasih hari ini cuma 1 janji. Ini 32.193 ayat. Saudara tanya saya, Pak Samuel, kalau saya baca sehari 1 ayat boleh? Oh sangat boleh. Daripada tidak baca. Kapan selesainya Pak? 32 hari. 32.193 hari. Bagi 365 hari. Keluar berapa Pak? 87 tahun baru selesai. Coba. Luar biasa. Sampai masuk surga Yesus tanya, sudah lunas? Belum. Ya. Nah ini ya. Saya setiap hari bikin cuma 1 ayat. Itu untuk nolong saudara kita, mungkin ada yang terlalu sibuk keluar, cuma baca. Setiap hari. Saya kirim hampir 130 orang, 130.000 orang. Tiap hari, sudah 30 tahun saya buat ayat. Semua janji Tuhan. Nah, saudara dari 10.000 tadi, ini ya janji Tuhan ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan apa? Iya, kita tidak akan kekurangan. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup. Hidup yang apa? Berkelimpahan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati, semua sudah apa? Disediakan. Saudara, itu janji Tuhan. Itu banyak. Makanya tadi saya bilang, kita resepsi. Jemaat saya namanya Andrianto, sekarang sudah khotbah. Saudara, saya mau berangkat ke Israel, dia datang suami istri. Dia sudah saksikan, makanya saya saksikan.
Dia bilang apa? Pak Sam, saya datangkan genset dari Tiongkok. Gudang saya sudah penuh. Dia punya 2 toko besar. Gimana Pak? Cash flow kami kalah. Wis tadre, istri namanya Christine, wis tatin. Wis percayalah. Yesus bisa nolong lu. Ayo wis. Ya Pak Sam. Wis ya janji Tuhan dia akan terpenuhi. Betul. Perang Israel-Iran. Saudara tahu dolar naik. Barang-barang tidak bisa datang. Entek gudang. Dia ngomong berapa aja genset ini laku. Saudara tahu kena biarpet. Tahu biarpet? PLN cuma 2 minggu. Tambah gak karuan. Sekarang dia bilang apa? Aduh Pak Sam. Yesus ini luar biasa ya. Betul loh janji Tuhan itu. Benar. Makanya hari ini saya ingin nanti semua saudara harus mengalami sendiri. Harus apa? Iya, jangan mau katanya orang. Cuma tahu, kata orang Jawa cuma roh. Roh koncoy sembuh. Iku roh aku roh. Iku biyen kere saiki sogi roh. Biyen iku loro saiki waras roh. Sing roh ini anggota Perkemi Persatuan Kemeruh Indonesia. Kapok kon ya. Nah ini. Jadi sekarang harus ngalami sendiri. Amin. Ya ayo kita baca janji Tuhan ini. Semua pasti bisa melakukan. Pasti bisa. Kita baca ya. Markus 11 ayat yang ke-24. Ayo kita baca. Ya. Markus 11 ayat yang ke-24. Ya. Sudah? Sekarang saudara yang baca yuk. 2, 3. Amin. Siapa yang ngomong ini? Aku sini siapa? Yesus. Lihat ya katanya Yesus. Minta apa saja. Loh, minta apa saja. Terus kamu doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal itu akan apa? Iya. Ada kalimatnya. Doa kamu minta nanti sebagian saja yang kamu terima. Dada. Loh, ini Yesus yang jamin, bukan saya. Saya cuma nyampaikan. Jadi nanti saudara ya mulai minta, Tuhan saya belum punya mantu loh. Ayolah kasih mantu. Percaya saya. Begitu saudara ngomong gitu, sudah. Kita nanti tunggu Yesus yang adakan mujizat. Seringkali kita enggak. Tuhan saya minta mantu ya. Percaya Tuhan. Tapi sopo ya Tuhan mantu negi. Ya tidak percaya namanya. Tuhan saya percaya pasti saya punya rumah. Pasti ya Tuhan. Oh percaya. Saya doa percaya Tuhan. Begitu amin. Tapi duwe sopo ya. Tidak bisa. Makanya firman Tuhan ini sebenarnya semua bisa melakukan. Tidak bayar lagi. Kenapa? Karena semua yang Yesus suruh sama kita, semua bisa dilakukan. Yesus yang ngomong bek murid-murid, wis ngerti perumpamaan ini, ngerti? Gak ngerti Yesus, nanti tak terang no lagi. Loh berarti loh, Yesus sederhana khotbahnya. Terang noy semua supaya ngerti. Makanya saya mau khotbah saya selalu doa, Tuhan kasih saya bahasa yang paling sederhana. Khotbah saya yang sederhana. Saya khotbah tidak pernah pakai bahasa Ibrani, Yunani, Inggris. Oh pasti enggak. Saya gak ngerti. Loh, iya. Jadi ya pakai bahasa Indonesia campur Jawa. Ya. Jadi saudara hari ini cuma minta terus doakan. Pasti itu terjadi. Selesai. Ayo coba diulang ya. Minta terus apa? Pasti terjadi. Selesai. Apa sih yang susah? Loh, enggak ada. Saudara mau fitness. Oh ngeluarin mobil, ngeluarin motor, jalan, bayar bulanan. Katanya pelatihnya, minum vitamin Pak supaya lebih sehat. Bayar lagi vitamin supaya sehat. Tapi firman Tuhan enggak. Saudara mau sehat? Doa. Tuhan aku kayak orang sehat. Percaya saya sehat. Loh selesai, enggak bayar. Loh kok enggak mau? Kan sayang. Jadi saya suka doa. Karena ayat ini saya suka doa. Dan bisa doa 24 jam. Tidak harus berlutut terus sekarang.
24 jam saudara setir mobil bisa doa. Saudara masak bisa doa. Luar biasa. Doa harus merem atau melek? Ayo menurut saudara merem atau melek? Loh sekarang bebas. Boleh merem, boleh melek. Saya nggak oleh melek merem, sarafnya rusak. Nah itu bebas. Jadi saudara ayo kita mulai. Saya kadang mau khotbah, cucu saya panggilannya Oel. Panggil Titik, engkong. Tumpangi tangan. Ayo tumpangi tangan, ditumpangi tangan. Tuh tak percayai. Loh ini apa saja kok yang diminta, siapa aja pun boleh. Dan itu akan terjadi. Makanya hari ini ayo kita mulai. Cucu saya ikut kursus nyanyi. Seneng nyanyi, umur 5. Jadi singer, choir. Bisa baca nulis, mulai umur 4 bisa baca nulis. Ikut lomba nyanyi idol. Pulang bawa piala. Kong gitu. Oel juara 3. Luar biasa kan Oel. Wah, Tuhan baik. Juara 3. Hebat kamu. Hampir juara 2, tapi gagal. Katanya ya. Sungguh tak tenanan. Panggil mamamu mana? Ma, panggil Titik. Masuk ya menantu saya namanya Vika. Loh Vik, Oel juara 3. Iya Pak. Hebat Oel. Piro peserta? 3 orang Pak. Makanya ya. Hampir Pak. Juara 2. Iya. Iya. Itu loh koncone wis nangis keluar. Loh dikek permen boyo pembalik maneh. Wah gagal. Ya coba juara 2. Tapi pesertanya 2 ya. Luar biasa. Saudara hari ini sambil dengar firman ini. Apa yang menurut saudara? Daisa. Lewat doa pasti bisa. Sekarang baca ya. Yeremia 33 ayat 3. Gampang kok ayat-ayatnya. Y333. Yeremia 33 ayat 3. Ini coba saudara lihat. Ini ya. Berdoalah kepadaku. Kunya udah besar. Siapa Tuhan kita sekarang? Yesus. Maka aku akan apa? 1 dijawab doanya. 2 akan memberitahukan Tuhan ini ya. Kepadamu hal-hal yang apa? Yang tidak apa? Yakni hal-hal yang tidak. Iya. Ada jawaban doa. Dan ada hal-hal yang besar. Jadi hari ini saya ingin nanti Bapak Ibu Saudara kalau berdoa, mintalah yang besar ukuran kita. Ukuran kita. Yang menurut kita tidak bisa. Kenapa? Kalau kita dapat kita akan bilang, ini memang dari Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara yang kecil-kecil saudara bisa. Nanti kalau dapat saudara bilang gini, lu aku iso iki. Sekarang minta yang besar. Minta apa yang menurut saudara besar. Saya percaya nanti yang daisa, Yesus jadikan bisa. Loh ini loh, dijawab. Nanti kita akan ngalami juga hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Sampai nanti kita ngomong gini, waduh segini-gini loh kok iso ya? Kok iso ya? Bisa. Makanya saya ajari sekarang saudara lewat firman Tuhan. Kita punya Yesus yang tidak terbatas. Yang luar biasa. Makanya saudara apa yang tidak bisa, nanti dijadiin bisa. Ya, luar biasa. Saya gini, iya ya. Saudara, saya punya anak asuh. Sekarang di kampus baru 70 ya. Ini kami lagi bangun asrama besar, bisa muat 110 orang. Karena ini mahasiswa datang terus ya, mahasiswa kami baru hampir 400 saudara ya. Di STT Yestoya. Jadi kami bangun asrama. Nah kami hidupi dulu jualan keripik, ya macam-macam saudara ya. Jadi saya jualan keripik dulu ya. Sekarang untuk pembangunan saya jualan buku. Nah, ini kalau saudara nanti mau beli di luar silakan. Nah saya ini punya kira-kira 1.200 cerita humor. Loh kok banyak Pak, dapat dari mana? Saya banyak ngajar di beberapa sekolah teologi. Jadi kalau jamnya ngantuk saya pasti tanya. Ini mahasiswa ada berapa ya? Ada 80 Pak, karena gabungan. Oh bagus. Ini sekarang karena jamnya ngantuk, tolong buat tugas. Loh tugas apa Pak? Gampang, ayo keluarkan kertas kosong. Buatlah cerita humor, 1 orang minimal 5. Yang enggak buat
enggak lulus. Saudara tahu 80 anak buat 5, saya lo dapat 400 sudah. Itu tak pilih iya. Ada yang bagus-bagus sudah. Luar biasa. Nah, saya kumpulkan. Terus saya buatlah buku humor. Buku humor. Begitu saya cetak 30.000. Saya gini, Tuhan tolong laku ya. Tak cetak 30.000. Ternyata enggak laku sudah. Katanya orang-orang, aduh Pak Sam, saya baca lo enggak ketawa. Tapi nek ketok Pak Sam ngomong bisa ketawa. Duh mateng kon ya, apa Tuhan 30.000 ini. Terus saya ini doa, Tuhan tolong apa? Supaya buku humornya ini bisa laku. Saya diingat no Tuhan. Jadi saya dapat cerita humor itu dari mahasiswa. Ini cerita kira-kira 15 tahun lalu sudah. Waktu itu zaman tato lagi booming. Di mana-mana tato. Jadi mahasiswa saya ngasih cerita. Tak masuk no. Jadi ono noni umur 18. Saudara tahu waktu itu zaman you can see, pakai kaos kotongan. Terus lengannya noni ini ditato bunga mawar. Bunga mawar. Masuk makan bakso. 5 pemuda datang. Kata 5 pemuda, halo noni, boleh kenalan? Ngamuk noni ya. Apa? Kata sing 5 ini, ayu tapi kereng, jahat katanya. Situknya, ono tatoi di lengene bunga mawar. Iya yo, apik yo, moro-moro situk maju. Sing pemuda ini, datangi noni ini lagi makan bakso. Halo nih, boleh aku mencium bunga mawarmu? Noni ini ngamuk, meja digebrak sudah. Berdiri, buat apa? Kamu mau cium bunga mawar ini? Cium dulu akarnya aja. Loh, lali saudara, akarnya kurung dikerok. Ya. Itu lo tak masuk no, jadi buku humor. Saudara tahu laku berapa? 300.000 buku saudara. Saya sampai gini, aduh Tuhan terima kasih cuma pekorok akar ya. Ternyata Tuhan lo tidak sulit untuk nolong. Makanya hari ini saya selalu bilang, iso, gak ono sing gak iso. Kita punya Yesus sebagai penerobos, seperti air menerobos. Saudara tahu air menerobos. Mau titik setitik apa aja bisa lewat. Berarti Yesus bisa semua. Saudara, ada seorang anak dari suku Jawa, anaknya dikasih nama bahasa Jawa. Biasa kan gitu. Seri sing satu dikasih nama Siji. Biasanya orang-orang Eka. Yang bahasa Indonesia ini enggak. Siji, loro, telu. Lah ini sing nomor 7 dikasih nama Pitu. Saudara, waktu namanya Pitu umur 10 wis gede digudo mek koncoe. Jeneng cek eleke. Mbok yo Michael ta. Iki Pitu. Gitu ya, kok oncene cek elek jenengmu Pitu gitu. Pitu pegel. Akhirnya Pitu doa ya, Tuhan pokok sing ngomong Pitu mencret. Akhirnya dijawab doae. Koncoe jenengmu elek Pitu, cret. Sitoe maneh halo Pitu, cret. Terus lali Pitu gak ngomongi bapak ibuke. Teko sampai omah jare ibuke Pitu wis teko, cret. Bapaknya teko pisan, ayo mangano Pitu, sak bapaknya cret. Terus katanya Pitu, Pama mulai hari ini ojo ngomong Pitu, doaku dijawab wis. Loh terus ya apa? Ya terserah papa mama wis. Besok Pitu sakit sudah, kena demam. Jadi bapaknya go nang dokter, dibawa ke dokter, diperiksa. Oh ini demam. Dokternya wis tak kei resep obat, ditulis. Bu, siapa jenenge anakmu? Kakake 6. Loh, ibu model apa iki? Ono kakake 6. Wis gak takok awakmu. Saiki takok bapake. Pak, anake sapa jenenge? Oh, adike 8, Dok. Loh. Padha bapak ibu berarti jenenge Pitu sak doktere cret ya. Nah, ini saudara ya. Oh, ternyata bisa dijawab. Jadi saudara, hari ini ada jawaban doa. Amin. Sekarang kita baca lihat doa yang spektakuler ya. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini ya. Kita baca Yosua 10 ayat 12 dan 13 yang A. Ini doanya spektakuler. Gara-gara ayat ini saya doa juga. Wis doa saya ngawur. Pokoknya sih gak masuk akal. Loh sungguhan sudah. Karena saya pengen itu terjadi. Orang lain bisa.
Ada lagu ya, kata teman saya lagu iri hati. Katanya saya enggak. Kalau lain ditolong, saya juga katanya lagu iri hati. Ngawur aja. Ini lagu motivasi. Wong lain iso, aku pasti iso. Nah ini lihatan ya ayat 12. Lihat nih. Lalu Yosua berbicara kepada siapa? Berbicara ini doa, ngomong. Kan doa. Cuma enggak tahu doanya apa. Enggak ada catatan. Cuma hari itu Tuhan akan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Jadi Yosua ini doa ya, doa. Enggak tahu sih diomong apa. Setelah doa baru dia ngomong sama orang Israel. Orang Israel ini suka protes. Tapi khusus ini enggak ada yang protes. Kenapa? Lihat ya, setelah doa, sekarang Yosua berkata di hadapan orang Israel. Tahu doanya? Ngomongnya apa? Hei matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan kau bulan, berhentilah di atas lembah Ayalon. Ayo, kalau saudara hadir hari itu. Matahari berhenti, bulan berhenti. Kira-kira apa jawabannya? Pak Yosua, ojo ngawur ya. Endi iso mandekno matahari. Endi iso mandekno bulan. Duh, kan harusnya gitu. Tapi kok diem? Berarti Yosua sudah sering mengalami mujizat Tuhan. Jadi saudara nanti kalau sering mengalami mujizat, perkataan saudara dipercaya. Duh, memang kita ngalami. Katanya Yosua, matahari, bulan, berhenti. Sekarang ayat 13. Satu kalimat aja, saya baca ya. Maka apa? Dan bulan pun tidak apa? Loh, mandek. Saya gini, Tuhan, matahari iso mandek ya. Bulan iso mandek. Oh, saya pasti bisa Tuhan. Pasti Tuhan. Iya sudah. Makanya hari ini apa yang menurut saudara tidak bisa? Yesus jadikan bisa. Ya, tadi pagi di Semarang ini ada pendekar kalau laki, ini pendekir kalau wedok. Ya, saya kenal baik Ibu Elizabeth Philip. Saya bilang, Bu Elis ini pendekir di Semarang. Di Surabaya ada namanya Tante Erna. Cuma punya persekutuan. Oh, hidupnya sederhana di kampung lagi. Itu kalau Kamis pagi jam 8 saya khotbah, bisa 600 yang datang. Dahsyat. Di Malang saya manggil Mami Daniel. Rumahnya sederhana. Saya sering datang khotbah. Saudara tahu kalau 31 Desember. Mami Daniel doanya apa? Tuhan Yesus, tahun depan ini kirimi saya minimal 300 peti mati. Doanya. Saudara tahu, peti mati itu sepanjang tahun datang 300. Dia umumkan, siapa yang meninggal boleh ambil peti mati gratis. Jadi orang-orang mati ini datang ngambil sendiri peti matinya. Ya enggak, maksudnya keluarganya saudara ya. Nah, jadi saudara 300 peti mati. Anggap sehari itu hampir satu. Loh, gak gampang loh peti mati ini. Gereja aja kadang gak mau nyiapkan karena mahal. Ini ibu yang sederhana. Tapi doanya tiap tahun 300. Itu terus berpuluh-puluh tahun terjadi. Buat saya ini baru spektakuler. Jadi saudara hari ini sama. Saudara dan saya bisa, ukuran kita aja. Mungkin saudara ada anak-anak yang tidak pulang. Ada menantu yang sulit dikontrol. Mungkin saudara hari ini di pekerjaan, di bisnis, percaya. Doa ya, minta, doa, percaya. Selesai. Ayo coba praktek ya, gini. Minta, doa, percaya. Ayo coba. Percaya Tuhan akan nolong? Dek kene. Engko nek mulya Allah Pendeta Samuel kedabrus kakean ngomong. Oh, tak gunting lambene sampean ya. Ya jangan. Ayo kita mulai. Saya itu kalau dengar kesaksian ya, aduh saya senang ya. Ada jemaat saya namanya Pak Tokming. Jadi tukang parkir sudah. Aduh, hancur hati saya. Jadi tukang parkir. Kok Tokming? Ayo, pasti iso. Pakai firman. Ayo doa. Sekarang jadi pengusaha ban bekas. Jadi pengusaha. Oh, Tuhan ajaib. Iya, saudara. Makanya hari ini pokok apa yang tidak bisa, Yesus jadikan bisa.
Makanya hari ini apa-apa yang menurut saudara bisa dan jadikan bisa. Saya umumkan di gereja saya. Tidak boleh telepon, datangi, ngajak pelayan atau jemaat lain untuk ke gerejanya. Ke gereja saya, tidak boleh. Itu cuma mindahkan. Tuhan pasti tidak senang. Pasti sakit hati Tuhan. Gembalanya juga pasti sakit. Saya lo khotbah ke daerah ya. Pak Sam, donatorku yang punya pabrik beras sudah pindah di bawah. Aduh, hancur hati saya. Sekarang dia udah ada donatur sudah. Oh Tuhan, saya bilang kecuali datang sendiri. Atau cari jiwa baru. Atau paling lama, tidak ke gereja, lama sudah, datangi. Kenapa? Karena saya masih percaya. Yang tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Saudara tahu jemaat saya sekarang jadi pelayan. ASN, aparatur sipil negara. Dia mau bunuh diri hari Minggu itu. Karena terlalu banyak pekerjaan dia tidak mampu. Saudara, gereja saya di Malang 11 kali ibadah raya. Jadi ada 11 kali ya. Jadi tidak ada waktu, tidak bisa ibadah, tidak mungkin. Pasti ada. Jadi minggu terakhir itu jam 8 malam. Nah saudara, ini mau bunuh diri. Tiba-tiba ada yang bisi. Kamu pergilah ke alamat gereja saya. Di situ ada acara, datang. Dia tidak pernah tahu. Dia tidak tahu siapa Yesus. Berangkat sudah. Masuk pas ibadah gitu. Oh iya ada ya. Duduklah di sebelah ibu-ibu. Pas pujian penyembahan. Dia tanya. Apa ya kok keplok-keplok terus ya. Dia tanya sebelah. Bu, ini acara apa? Kaget jemaat saya. Loh, ibu kesini mau apa? Gak tahu, saya cuma disuruh. Gitu tay loh. Sekarang jadi pelayan di tempat saya. Saudara, satu lagi namanya Pak Dika. Dia ahli kapal. Ini urusan kapal-kapal, banyak tanya sama dia. Saudara, saking mumetnya, itu hari Kamis malam, dia mimpi. Dia tidak pernah tahu siapa Yesus. Tapi setelah di gereja saya baru tahu. Oh Yesus yang datang ke saya. Jadi malam itu setengah 12 malam di mimpinya. Kamu cari pendeta Samuel Sianto. Saya masih ingat saudara, itu Kamis malam. Pas saya ada di Semarang ini. Saudara, dia telepon besoknya. Karena dia buka di Google, oh ada Samuel Sianto. Ada staf saya, dia minta nomor WA. Pak pendeta, kenalkan saya Dika. Kenapa saya suruh menghadap Bapak? Bingung saya. Loh, kamu ini siapa? Lu udah tahu, karena saya suruh menghadap. Sebentar, kamu cerita. Iya tadi malam saya mimpi. Katanya saya suruh cari Pak pendeta. Gini, saya masih di Jawa Tengah. Kamu cari dulu anak saya aja. Namanya Pastor Yoel. Saya belum pernah tanya sampai hari ini. Dia omongnya apa? Ketemu Pastor Yoel hari Sabtu. Minggu dibaptis sekeluarga. Sekarang jadi ingat dipenuhi Roh Kudus. Hanya begitu. Oh saya masih percaya. Yesus bisa lakukan apa saja buat kita. Jadi saudara hari ini jangan takut. Jadi minta, doa, percaya. Ayo mulai. 2, 3. Iya, mata yang mau merem, mau melek, boleh, terserah. Pokoknya ojo merem ya. Nah itu ya. Ayo percaya hari ini Yesus mau lakukan keajaiban buat kita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Saya rindu nanti saudara pulang alami sendiri. Sekarang saudara pejamkan mata. Saya percaya Yesus ada di hati kita, dia ada di sini. Sesuatu yang ajaib dia mau lakukan buat kita. Mari saudara pejamkan mata. Kita nyanyikan lagu refnya saja ya. Berkali-kali kau menolong itu ya. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali. Kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam gelap. Engkau ada,
Yesus. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam masa sakit engkau ajar, Yesus setia. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lemah engkau ada. Yesus setia. Mari saudara berdoa, minta, percaya itu akan terjadi. Yesus akan berikan buat kita. Saya akan berdoa buat saudara. Percayai yang sakit malam ini terjadi mujizat kesembuhan. Keluarga saudara hari ini keluarga yang harmonis. Ada bisnis pekerjaan yang akan diberkati berlimpah-limpah. Saya punya jemaat yang tadinya hanya karyawan. Saya bilang kamu akan punya 5 rumah kos. Sekarang sudah punya 3 rumah kos. Dia minta, dia percayai terjadi. Dan itu terjadi. Saya percaya malam ini kita akan alami sendiri keajaiban Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya malam ini Tuhan. Apa yang kami minta, sekarang kami doakan. Dan kami percaya itu kami akan menerimanya dan terjadi dalam hidup kami. Maka Engkau akan adakan pertolongan mujizat buat kami. Dan hamba-Mu lepaskan berkat. Dalam nama Yesus kami semua malam ini sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.